Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Safaris Imunologi. Kita masih membahas tentang biologi molekuler ya. Kali ini sampai ke transkripsi ya. Nanti kita lihat ini skema awalnya dulu ya. Jadi kalau transkripsi itu kan mentranskrip atau menyalin rantai tunggal dari DNA menjadi RNA. Jadi ini transfer informasi ya dari DNA ke RNA ya. Kalau DNA-nya itu dari rantai ganda ke RNA yang rantai tunggal ya. Nah, jadi nanti ada bagian dari DNA itu yang disebut dengan promoter ya, yang mempromot atau memicu atau tempat kalau nanti diaktifkan itu akan mengaktifkan transkripsi dari DNA ya. Nah, nanti enzim yang dipakai untuk mentranskripsi dari DNA menjadi RNA itu adalah RNA polimerase ya. Ini gambaran ringkasnya seperti ini ya. Jadi dari DNA beruntai ganda nanti dipisahkan dulu ya, DNA melting. Nah, setelah pisah jadi rantai tunggal begini ya, nanti baru ditranskripsi menjadi RNA oleh enzim RNA polimerase. Itu ringkasnya seperti itu. Cuma kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat yang dulu ya, kromosom itu kan terdiri dari kromatin ya. Kalau dilihat lagi, kromatin itu kan ada yang terkumpar-kumpar begitu ya, melingkar-lingkar di histon begitu ya. Nah, yang seperti ini, yang melingkar di histon ini sulit untuk diakses ya DNA-nya ya, sehingga sulit untuk mengalami transkripsi ya. Sedangkan yang pisah-pisah begini ya, yang di tempat-tempat seperti ini itu mudah diakses ya. Nah, sehingga bisa ditranskripsi ya. Nah, ini dipengaruhi oleh berbagai macam ya. Jadi kalau nanti ada istilah metilasi ya, jadi nanti artinya pada histonnya itu akan termetilasi ya. Nah, kalau dia termetilasi ini jadi merapat begini ya, sehingga umumnya kalau merapat begini gennya menjadi tidak aktif ya. Tapi kalau ada asetilasi misalnya ya, nanti justru ini akan merenggang ya, gen DNA-nya bisa terakses ya, nanti sehingga dia bisa aktif gennya ya. Nah, yang seperti ini sulit diakses itu berarti bukan tidak bisa diakses ya, karena ada juga nanti yang istilahnya itu pionir ya, walaupun ini sulit diakses tapi bisa di transkripsi ya. Nah, ini proses regulasinya ya, kapan ditranskripsi, kapan tidak ya. Umumnya yang seperti ini yang bisa ditranskripsi ya. Nah, transkripsi itu sebenarnya secara ringkas itu jadi 4 bagian seperti ini ya. Yang pertama adalah pembentukan pre-initiation complex ya pada promoter ya. Nanti setelah ada pembentukan PIC, sudah ada transkripsi yang pertama dari basa nukleotida yang pertama, nanti akan terjadi promoter escape. Jadi promoter lepas, enzim RNA polimerasenya lepas dari promoter ya, untuk terus melanjutkan transkripsi ya. Nah, kemudian ada saatnya nanti enzim RNA polimerase itu terhenti ya, tidak bisa bergerak ya. Nah, nanti itu harus dilepaskan biar dia bisa bergerak lagi ya. Nah, kemudian nanti ada terminasi dari transkripsi ya. Nah, ini 4 pokok ya, kita lihat. Jadi yang pertama adalah pembentukan pre-initiation complex ya. Jadi di DNA itu ada urutan DNA tertentu yang disebut dengan promoter. Artinya dia mempromosikan terjadinya transkripsi ya. Nah, di sini nanti ada urutan-urutan tertentu dari nukleotida, yaitu misalnya TATA ya, disebut dengan tata box. Nanti biasanya tata box itu tidak hanya tata box saja ya, nanti juga ada inisiator ya.
ya, nanti urutannya juga tertentu juga ya. Ya, nanti ini bisa dilekati oleh apa namanya, transcription factor ya. Nah, transcription factor 2D itu sebenarnya sudah ada di dalam nukleus ya. Nah, nanti kalau ada aktivasi dari membran sel misalnya ya, oleh karena perangsangan tertentu, perangsangan itu kan akan mengaktifkan jalur persinyalan di dalam sel ya. Nah, nanti akhir dari persinyalan itu adalah teraktifkannya faktor transkripsi tertentu ya. Nah, faktor transkripsi itu akan mengikat transkripsi faktor 2D ya. Nah, di dalam transkripsi faktor 2D itu nanti ada juga transkripsi binding protein ya, transkripsi faktor binding protein ya. Nah, nanti TBP ini yang memperantarai perlekatan transkripsi faktor 2D ini kepada tata box ini ya, pada promoter. Nah, setelah transkripsi faktor 2D, nanti saya singkat TF gitu aja ya, TF2D ini melekat kepada promoter ya. Nanti TF2D ini akan merekrut TF2A dan TF2B. Nah, setelah TF2A dan TF2B ini direkrut, maka nanti akan direkrut TF2F dan RNA polimerase 2 ya. Setelah direkrut TF2F dan RNA polimerase 2, nanti akan merekrut TF2E dan TF2H. Nah, setelah ini baru mulai terjadi transkripsi ya. Nah, ini namanya pre-initiation complex ya. Ini bisa terbentuk secara begini saja tanpa bantuan yang lain, cuma ini pembentukannya lambat. Nah, untuk mempercepat pembentukan ini maka diperlukan adanya enhancer ya. Apa toh enhancer itu? Enhancer itu adalah urutan dari basa tertentu di DNA ini ya, yang fungsinya itu meningkatkan transkripsi ya. Nah, karena itu enhancer itu nanti akan meningkatkan pembentukan pre-initiation complex. Caranya bagaimana? Caranya jadi nanti di enhancer itu akan dilekati oleh faktor transkripsi. Nah, faktor transkripsinya itu nanti akan memanggil kofaktor. Kofaktornya nanti akan yang bekerja membantu pembentukan PIC pre-initiation complex ya. Nah, ini promotornya di sini, ini promotornya di sini ya, ini adalah enhancernya di sini. Ya, ini sebenarnya jauh jaraknya ya dari promoter ya, cuma nanti karena dia bisa melipat begini jadi dekat ya. Ya, ini yang pertama adalah pembentukan pre-initiation complex. Nah, setelah terjadi pre-initiation complex, maka DNA itu akan melting ya, DNA itu akan terpisah. Nah, setelah DNA itu terpisah, maka RNA polimerase mulai mentranskripsi ya DNA menjadi mRNA di yang pertama kali. Nah, setelah dia pertama kali, untuk tetap bisa melakukan transkripsi, maka RNA polimerase 2 itu harus terlepas dari promoter ya, dengan proses yang disebut dengan promoter escape. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ternyata faktor transkripsi TF2H itu memfosforilasi karboksi terminal domain dari enzim RNA polimerase 2 ya, sehingga kalau dia terfosforilasi maka RNA polimerase ini terpisah dari faktor transkripsi yang lain ya, sehingga dia bisa lepas dari promoter. Nah, kalau dia lepas dari promoter, nanti dia akan melakukan kerjanya sebagai enzim yang mentranskripsi DNA menjadi RNA. Kita lanjutkan. Nah, ternyata escape dari promoter itu juga ditingkatkan oleh adanya enhancer ya. Jadi di enhancer itu
ya, nanti ada protein yang disebut dengan mediator, ya. Nah, protein mediator itu nanti dibantu oleh histon asetil transferase P300 ya, untuk meningkatkan fosforilasi dari CTD RNA polimerase tadi ya, sehingga dia kan lebih cepat untuk terlepas dari promoter RNA polimerasenya ini ya, jadi nanti dia lebih cepat untuk mentranskripsi DNA menjadi RNA ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah berjalan mentranskripsi kira-kira 30 sampai 50 nukleotida, maka RNA polimerase itu akan ditempeli oleh negatif elongation factor dan DRB sensitivity inducing factor atau DSIF. Nah, kalau dia RNA polimerase ini dilekati oleh faktor ini, dua faktor ini, NALF dan DSIF ini, maka RNA polimerasenya berhenti kerja ya. Nah, kalau untuk biar bisa kerja lagi, maka NALF-nya itu DRB DSIF-nya ini harus dilepaskan ya dari RNA polimerase 2. Caranya bagaimana? Caranya dengan ini positive transcription elongation factor B. Jadi PTEFB, positive transcription elongation factor B. Nah, PTEFB ini nanti memfosforilasi DSIF, NALF dan karboksi terminal domain dari RNA polimerase 2. Nah, sehingga RNA polimerase 2-nya menjadi aktif lagi ya. Nah, sehingga dia bisa mentranskripsi DNA yang sisanya ya. Nah, PTEFB ini juga ternyata nempelnya di enhancer juga ya. Jadi di enhancer itu selain nanti yang seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi di enhancer itu ada BRD4, nempel BRD4 ya, bromodomain 4 ya, dan P300. Nah, yang nanti BRD4 dan P300 ini dilekati oleh PTFB, positive transcription elongation factor B. Nah, PTEFB-nya nanti yang memfosforilasi NALF, DSIF dan CTD dari RNA polimerase, sehingga RNA polimerase menjadi aktif lagi. Nah, sehingga mentranskripsi DNA sisanya yang belum ditranskripsi ya. Nah, kemudian kapan transkripsi itu akan berakhir ya? Transkripsi itu akan berakhir kalau sudah melewati setelah RNA polimerase 2 itu melewati motif yang poli A ya, AATAAA ini ya. Jadi kalau sudah ada motif ini, nanti RNA polimerase akan berhenti mentranskripsi dan akan menjadi subjek dari enzim fosfatase, sehingga CTD domainnya tadi akan dilepaskan fosfatnya ya, sehingga RNA polimerasenya tidak aktif dan terlepas dari DNA ya. Nah, nanti ini kita bahas lagi ketika membahas tentang poliadrenilasi dari mRNA ya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata setelah RNA itu ditranskripsi ya, jadi nanti kira-kira setelah ada 20 sampai 30 basa nukleotida ya, nanti terjadi proses yang disebut dengan capping ya. Capping itu bagaimana toh? Nah, jadi ceritanya begini. Kalau DNA itu sudah ditranskripsi ya, dia akan mengalami paling tidak 3 proses ya. Yang pertama itu adalah pemberian cap ya di bagian ujung 5-nya ya. Kemudian dia juga mengalami splicing, jadi intronnya dibuang, tinggal eksonnya saja ya. Dan di sisi yang 3 nanti ada penambahan poli A ya di ekornya itu ya. Nah, ini kita bicara tentang RNA capping. Nah,
capping itu, proses post transkripsi dengan capping itu maksudnya bagaimana? Ceritanya seperti ini prosesnya. Jadi di ujung yang pertama kali di transkripsi itu ya, basa nukleotidanya itu dia akan menjadi target dari enzim RNA fosfatase ya. Nah, RNA fosfatase ini melepaskan satu fosfat dari RNA yang di ujung paling pertama kali ya, sehingga terjadilah kehilangan satu ya di ujungnya itu. Nah, kemudian setelah proses ini nanti terjadi penambahan gugus metil di guanin yang nomor 7 dari depan ya, sehingga nanti menjadi ini M7G 3 fosfat RNA ya. Jadi ini namanya proses capping. Nah, selain proses capping, juga ada proses splicing. Splicing itu apa? Splicing itu adalah, jadi RNA itu kan mRNA ya, hasil transkripsi itu kan mRNA ya. Itu kan ada ekson, ada intron ya. Ekson itu yang menyandi DNA, yang menyandi gen ya. Intron itu yang tidak ya, non coding ya. Lah yang intron ini harus dibuang ya, biar nanti bisa jadi protein gitu ya. Nah, proses pembuangan intron ini disebut dengan splicing ya. Nah, ini contohnya ya, ini ringkasnya seperti ini, ada ekson 1, intron, ekson 2, intron, ekson 3, intron, ekson 4. Nah, ini bisa di splicing, dipotong-potong ya, menjadi intronnya dibuang menjadi 1, 2, 3 ya, atau menjadi 1, 3, 4. Ya, ini dipotong. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil transkripsi yang kemarin kita ketika membahas dogma sentral itu, bahwa hasil transkripsi itu tidak 100% sama seperti induknya DNA ya, sebagai template-nya itu enggak 100% sama ya. Itu yang jadi perdebatan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini prosesnya tuh macam-macam ya, splicing itu ya. Jadi kalau ini intronnya ya, ini namanya exon skipping ya. Nah, ini intron yang dari intron sini sampai ke sini, termasuk yang eksonnya yang oranye ini dibuang, tinggallah yang biru sama yang ungu ya. Atau bisa juga exon skipping itu eksonnya aja yang dibuang, yang dipotong ini, terus ini ditempelkan lagi, jadi tiga-tiganya ada ya. Ada juga yang modelnya itu mutually exclusive exon ya. Ini exon yang di sini dibuang, exon yang di sini sama di sini plus intron yang di sini dibuang ya. Intron yang di sini dibuang, ini di sini dibuang, yang ekson di sini ikut dibuang ya. Jadi nanti yang merah nggak ada ya, jadi tinggal biru, kuning dan ungu seperti ini ya. Atau sebaliknya, intron di sini dibuang, di sini dibuang sekalian dengan yang kuning, yang ekson di sini. Nah, intron di sini dibuang, jadilah seperti ini, tinggal biru, oranye dan ungu ya. Ada juga yang alternatif 5 donor ya. Ini jadi 2, ini intron di sini dibuang sekaligus dengan yang warnanya orange ya. Jadi tinggal yang biru dan yang ungu ya, eksonnya. Nah, ini hanya skematis saja ya. Nah, atau ini dipertahankan semua, hanya intronnya aja yang dibuang ya, jadilah ini masih ada eksonnya biru, merah sama ungu ya. Ada juga yang alternatif 3 aseptor ya. Ini yang dari intron di sini sama ekson di sini yang merah dibuang, tinggal yang biru sama yang ungu ini ya. Atau intronnya aja yang dibuang ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada juga yang intron retention, ini sudah ada begini ya, ini eksonnya dibuang ya. Jadi begini atau tetap dibeginikan ya, sama. Nah, ini hanya macam-macam kemungkinan splicingnya itu. Jadi satu RNA itu, satu hasil transkripsi itu kadang-kadang tidak sama ya.
dari gen yang sama kadang-kadang hasil transkripsinya tidak sama gitu, karena adanya proses transkripsi yang beda-beda seperti ini ya. Nah, bagaimana proses splicing ini secara sederhana ya, diringkas sekali ya. Jadi ini kalau ini ada exon 1, ada exon 2, di sini ada intron ya. Nanti yang dari ujung sini nanti dibuang oleh siapa? Oleh spliceosome ya. Spliceosome itu isinya ini small nuclear ribonukleopeptide ya. Ya, nanti ini isinya begini ya. Ini yang banyak ininya apa? G-nya ini akan dicampur di sini terus dibuang. Ya, ini ringkasnya seperti ini, tinggallah eksonnya ya. Nah, ini yang lebih rumit ya. Jadi sama seperti tadi ya. Ini ada ekson, ada intron, ada ekson ya. Yang ini adalah yang dibuang ya nanti oleh ribonukleoprotein ya. Ini spliceosome ya, dipotong ya, dilekukkan terus dipotong ya. Jadilah matur RNA yang hanya ekson saja, tidak ada intronnya ya. Kalau di sini kan masih ada intron dan ekson ini ya. Kita lanjutkan sekarang bagaimana dengan proses post transkripsi dengan yang poliadenilasi, yaitu penambahan poli A di bagian ekor yang di 3 ya. Nah, jadi intinya setelah nanti melewati motif AATAA ini ya, motif poliadenilasi ya, nanti akan terbentuk poli A ya, dan terjadi pelepasan RNA polimerase 2. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya di hasil transkripsi dari ini, motif poli A ini akan didekati oleh CPSF ya, cleavage poliadenilasi specificity factor ya, nanti dibantu oleh cleavage factor 1 ya, kemudian di sini dulu ya, cleavage factor 1 dibantu oleh cleavage factor 2 dan cleavage stimulation factor ya. Nah, nanti ada bantuan dari polimerase poli A polimerase ya. Jadi prosesnya seperti ini. Pertama adalah pemecahan dulu ya, endonucleotide cleavage ya. Jadi nanti antara yang CPSF dengan yang di sebelah distalnya itu dipotong ya, antara CPSF dengan CTSF ya, cleavage stimulating factor ya, nanti dipotong. Setelah dipotong bagian ininya, bagian ujungnya ini itu akan ditambahi poli A ya, terjadilah poliadenilasi yang di ujung ekor yang 3 ya. Nah, itu ringkasnya seperti itu. Nah, jadi setelah mengalami proses transkripsi ya, hasil akhirnya mRNA yang matang itu ada cap, ada ekor poli A, hanya ekson saja. Jadi mengalami proses capping, mengalami proses splicing dan poliadenilasi. Nah, ini menjadi mRNA atau messenger RNA yang matur ya. Saya kira demikian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.